Halo guys, balik lagi sama Mae yang bakal sharing cerita horor yang pastinya bisa bikin kalian merinding. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe YouTube aku biar gak ketinggalan untuk updatean selanjutnya ya. Kali ini Mae bakal bahas tentang desa tanpa bayangan. Menurut keterangan, desa ini nggak tercatat dalam peta dan memiliki keanehan, yaitu tidak ada satupun bayangan yang muncul di sana, baik di siang hari maupun malam hari. Cerita ini dari salah satu followers Mae, sebut aja namanya Adam. Adam ini seorang laki-laki yang memang aktif mendaki gunung. Adam juga sering mencapai puncak yang memang khusus pendakian profesional. Karena sedari kecil, Adam tumbuh di pemukiman yang dekat dengan pegunungan. Tapi walaupun begitu, bukan berarti Adam terlepas dari hal-hal mistis yang ada di pegunungan. Jadi, pada suatu hari, Adam ini mendaki gunung bersama 5 orang temannya. Pendakian ini dilakukan di sore hari menjelang malam. Perjalanan awalnya biasa aja. Lewat 30 menit, mendaki Adam dan teman-temannya menemukan sebuah desa yang lumayan aneh. Adam dan teman-temannya pun memutuskan untuk beristirahat karena hari yang udah mulai gelap. Warga yang ada di desa tampak hidup normal, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam perilaku mereka. Mereka jarang berbicara, selalu menghindari sorotan mata langsung, dan penduduk desa tersebut tidak memiliki bayangan. Adam yang penasaran mencoba bertanya kepada salah satu penduduk tentang fenomena ini. Namun warga hanya diam dan langsung meninggalkan Adam dan teman-temannya. Malam hari pun tiba. Adam dan teman-temannya merasa suasana makin aneh dan gak wajar. Meskipun tidak ada penerangan, bayangan mereka tetap tidak muncul. Dan langit malam terasa lebih gelap dari biasanya. Adam dan teman-temannya pun makin merasa aneh. Gak lama dari itu, salah satu temannya melihat sosok misterius di kejauhan. Namun sosok itu hilang dengan cepat. Dan yang lain pun merasa seperti diawasi, padahal tidak ada siapa-siapa di dekat mereka. Merasa terganggu dan semakin membuat penasaran, akhirnya Adam dan teman-temannya mencari tahu lebih jauh tentang desa ini. Mereka berkeliling desa dengan harapan mereka akan menemukan sesuatu di desa ini. Dan akhirnya benar, Adam dan teman-temannya menemukan sebuah rumah tua dan tampak seperti tidak pernah disentuh oleh penduduk desa. Adam dan teman-temannya yang merasa tidak nyaman dan rasa takut yang sangat besar, dan akhirnya mereka menemukan catatan seorang penduduk lama yang menceritakan tentang kutukan desa tersebut. Ternyata kutukan ini datang dari perjanjian yang dilakukan oleh tetua desa dengan makhluk gaib yang menjamin kemakmuran desa. Sebagai gantinya, desa tersebut kehilangan cahaya jiwa. Itulah sebabnya mereka tidak bisa memiliki bayangan. Dan di dalam catatan itu, Adam dan teman-temannya membaca sebuah catatan bahwa siapapun yang tinggal lebih dari 1 malam di desa ini akan kehilangan bayangannya selamanya. Setelah itu, akhirnya mereka langsung berusaha keluar dari desa secepat mungkin. Tetapi Adam dan teman-temannya merasa seakan ada kekuatan yang menahan mereka di dalam. Dalam perjalanan dan berusaha keluar dari desa, Adam dan teman-temannya sadar kalau bayangan mereka mulai samar. Dan salah satu teman Adam bahkan mulai kehilangan kemampuannya untuk berbicara seperti penduduk desa. Adam dan teman-temannya pun makin panik. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan barang-barang mereka dan langsung meninggalkan desa tersebut lewat hutan yang mengelilingi desa. Gak stop sampai di situ, ketika Adam dan teman-temannya berusaha keluar dari desa tersebut, mereka diikutin sama bayangan aneh. Bayangan aneh ini seolah meneror mereka sampai akhirnya mereka bisa berhasil keluar dari desa tersebut. Adam tersadar bahwa 2 orang temannya udah gak milikin bayangan lagi. Pada saat itu yang dipikirin Adam, mereka bersyukur bisa keluar dari desa tersebut. Adam dan teman-temannya pun memutuskan untuk langsung pulang ke rumah masing-masing dan memberhentikan pendakian mereka. Setelah kejadian itu, Adam yang sudah mulai terbiasa pun akan kejadian yang kemarin memutuskan untuk ingin mendaki lagi dengan teman-temannya.
Tetapi ketika Adam ingin mengabari teman-temannya, dia mendapatkan telepon duluan dari salah satu temannya tersebut yang mengabarkan kalau temannya yang sudah tidak memiliki bayangan meninggal dunia. Setelah mendapatkan kabar itu, Adam mengurungkan niatnya untuk mendaki lagi. Adam pun merenungkan diri dan dia pun tersadar ada yang aneh di sini. Akhirnya dia mencoba mengecek temannya satu lagi, mencoba menelponnya, dan akhirnya yang mengangkat telepon itu kedua orang tua temannya yang mengabarkan kalau anaknya meninggal tiba-tiba. Adam yang terkejut pun langsung mengabari teman-temannya untuk membicarakan hal ini karena mereka merasa takut kalau mereka akan juga meninggal. Akhirnya Adam dan dua orang teman lainnya mengunjungi seorang kiai yang tidak lain adalah saudaranya Adam. Dengan menempuh jarak yang sangat jauh untuk menemui kiai ini, Adam dan kedua orang temannya pun merasa takut dan was-was di perjalanan. Mereka saling bertanya apakah ini adalah akibat pendakian gunung mereka yang kemarin. Sesampainya di rumah kiai tersebut, Adam menceritakan hal-hal yang dirasakan dan yang terjadi selama mereka ada di desa tersebut. Adam yang merasa ketakutan dan badannya yang bergetar menceritakan sedetail mungkin kepada kiai tersebut. Kiai yang mendengar cerita Adam pun tidak merasa heran karena kiai tersebut melihat Adam dan kedua orang temannya seperti sudah pudar cahaya jiwanya. Akhirnya kiai tersebut menjelaskan, memang betul kalian mampir ke desa yang penuh hal-hal gaib dan mistis tersebut. Kiai tersebut pun sempat bilang gini, iya, ketika kalian datang dan saya melihat kalian, saya melihat bahwa cahaya jiwa kalian mulai berkurang. Dan kiai itu pun juga bertanya, apakah kalian sempat tertidur di desa tersebut? Adam pun menjawab, kita bertiga nggak tertidur, tetapi dua teman kita tertidur yang sudah meninggal. Kiai itu pun menjelaskan, itulah alasan kedua teman mereka kehilangan bayangan dan akhirnya meninggal dunia. Karena kedua temannya itu sempat tertidur di desa tersebut. Kiai itu juga bilang, mereka bertiga masih bisa selamat karena mereka tidak tertidur di desa itu. Karena ketika tertidur di desa tanpa bayangan tersebut, aura manusia yang utuh akan cepat terserap oleh energi gaib yang negatif yang ada di desa tersebut. Akhirnya Adam dan kedua orang temannya pun melakukan pembersihan berupa doa-doa dan meminum air doa yang sudah diberikan oleh kiai tersebut. Kiai pun berpesan kepada Adam dan kedua orang temannya, jika ingin mendaki gunung lagi, untuk mengabaikan hal-hal yang terjadi di pendakian, seperti menemukan desa, menemukan penjual di tengah gunung, barang-barang aneh, dan bahkan bayangan yang sering muncul ketika pendakian gunung berlangsung. Adam pun menerima pesan yang diberikan kiai tersebut karena Adam sudah mulai merasa rada kapok akan kejadian kemarin dan merasa tidak ingin melanjutkan hobinya lagi. Setelah itu, Adam dan kedua orang temannya pun merasa lega karena mereka bisa diselamatkan. Meskipun Adam dan kedua orang temannya itu merasa sedih dan berduka atas meninggalnya dua orang temannya tersebut. Dan sampai sekarang Adam masih belum bisa untuk mendaki gunung lagi karena rasa trauma dan rasa takut atas kejadian yang menimpanya. Desa tersebut kini kembali tidak terjangkau dan tidak ada yang pernah menemukannya lagi. Apa kalian berani mencari desa tanpa bayangan? Jadi itu guys cerita dari followers Mae yang namanya Adam ini. Gimana ya kalau misalnya kita yang terjebak atau ada di kejadian itu? Pasti bakal ketakutan banget gak sih? Nah, buat kalian yang punya pengalaman horor, mistis, dan cerita-cerita serem lainnya, bisa langsung diceritain ke Mae lewat DM Instagram Mae. Biar Mae bisa sharing-sharing nih dan ngebahas ke kalian semua di sini.
Sekali lagi nih, Mae ingetin untuk subscribe channel YouTube Mae, like, komen video ini, dan see you next video. Bye-bye.